Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Amin. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah memprioritaskan Tuhan. Ayat bacaan kita terambil dari Matius 6 ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Saudara, ini adalah salah satu perintah Tuhan Yesus bagi kita yang percaya dan mau mengikut Tuhan, bahwa kita harus mencari Tuhan seperti pagi hari ini kita sedang mencari dan merenungkan firman Tuhan. Karena banyak orang Kristen bertanya-tanya dalam hati, karena kalau kita mengikut Tuhan, katanya hidup kita akan diberkati, apa saja dibuatnya berhasil, semua usaha akan lancar, dan kita akan terbebas dari masalah. Namun mengapa tidak demikian? Adalah benar bila hidup di dalam Tuhan itu selalu ada berkat, perlindungan, penyertaan, dan juga jaminan pemeliharaan, karena ada penyertaan Tuhan di setiap langkah hidup kita. Inilah janji Tuhan. Di dalam Ibrani 13 ayat 5b dikatakan, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau." Tapi ada kalanya dalam perjalanan hidup ini, saudaraku, kita diperhadapkan dengan jalan yang berbatu, penuh cadas dan mendaki. Ada duri, ada masalah, dan juga ada ujian. Namun yakinlah saudara bahwa semuanya adalah bagian dari proses yang harus kita jalani. 1 Korintus 10 ayat 13b dikatakan, "Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu." Tuhan Yesus selalu buka jalan saat tiada jalan. Tangan Tuhan selalu menopang kita saat kita jatuh, sehingga kita tidak sampai tergeletak. Mazmur 37 ayat 24 dikatakan bahwa apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Inilah janji Tuhan bagi kita saudara, sehingga kita tidak akan pernah jatuh sampai tergeletak, karena tangan Tuhan ada bersama dengan kita. Saudara, agar janji berkat, pertolongan, pemeliharaan, dan pembelaan Tuhan benar-benar digenapi dalam hidup ini, ada harga yang harus kita bayar, yaitu seperti ayat nas yang kita baca di atas, saudara. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kata mencari menunjukkan kepada usaha yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan secara terus-menerus sampai mendapatkan sesuatu. Artinya kita harus menempatkan Tuhan Yesus sebagai yang terutama dan utama dalam hidup ini. Mengejar perkara-perkara rohani lebih daripada perkara-perkara yang ada di dunia. Kolose 3 ayat 1-2 dikatakan bahwa Rasul Paulus pun menasihati, "Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi." Melalui pertolongan Roh Kudus, kita berusaha menaati perintah-perintah Tuhan. Jika kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan ini, tidak ada alasan bagi kita untuk merasa khawatir dan cemas akan kebutuhan, akan keperluan, akan masalah kita. Sebab semuanya pasti akan Tuhan tolong dan Tuhan sediakan dalam hidup kita. Saudara, sudahkah kita memperhatikan jam-jam doa kita? Sudahkah kita menyediakan waktu untuk membaca dan merenungkan firman-Nya? Sudahkah kita tekun beribadah? Sudahkah kita tekun mencari Tuhan? Seperti yang kita lakukan pada pagi hari ini dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kita mencari Tuhan sebelum kita melakukan apapun di dalam kehidupan ini. Kita minta Tuhan menuntun, kita minta Tuhan menyertai, kita minta Tuhan menolong, kita minta Roh Kudus turun menuntun kita sepanjang hari ini untuk hidup dalam kebenaran Tuhan.
Saudara, sudahkah kita dengan sepenuh hati melayani Tuhan? Pagi hari ini, lewat kebenaran firman ini saudara, mari kita lihat hari-hari ini apa yang kita prioritaskan dalam hidup kita. Mencari uang itu memang perlu saudara, bekerja itu perlu, berusaha itu perlu, tapi yang kita perlu adalah bagaimana Tuhan memberkati pekerjaan kita, Tuhan menyertai kehidupan kita, Tuhan menyertai usaha kita, sehingga kalaupun ada masalah, kita tahu Tuhan ada bersama kita dan menolong kita. Karena itu perlu kita memprioritaskan Dia, mencari Tuhan sungguh-sungguh untuk kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Saudara, kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Mungkin kata perintah terlalu berat bagi kita, tapi kalau lebih lagi dirinci dikatakan apa yang Tuhan suka dan apa yang Tuhan tidak suka, what God likes and what God dislike, itulah yang harus kita kerjakan. Kerjakan apa yang Tuhan suka, jangan kerjakan dan jangan lakukan apa yang Tuhan tidak suka, supaya kita bisa hidup di dalam janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Bila kita belum melakukan itu, artinya kita belum memprioritaskan Tuhan di atas segala kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman pagi hari ini. Tuhan, ampuni kami kalau hari-hari ini kami tidak memprioritaskan Engkau di dalam hidup kami. Dan dalam pagi hari ini kami setiap hari mencari wajah Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Dengan pertolongan Roh Kudus kami akan berusaha menaati semua firman-Mu, dan kami akan percaya penyertaan, perlindungan, pertolongan Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudaraku, tetap semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.